Di video kita kali ini kita akan membahas tentang middleware dari Laravel. Nah, middleware itu apa pengertiannya? Jadi, kalau boleh saya ilustrasikan, jadi misalkan seperti ini ya. Pertama kali kalau kita akses web, misalkan dari sini ada request ya. Request itu kan pasti di dalam browser kan. Di dalam browser. Nah, ini nanti dia bakal ditangkap nih dari routes-nya. Dari routes. Seperti itu. Nah, dari route ini sebelum dia di controller, jadi kan untuk mengaksesnya itu kan ada di controller. Nah, ini ada di controller kan. Nah, middleware itu sebelum route ke controller itu dia ada percabangan dulu. Nah, seperti ini. Jadi di dalam root itu, kalau ada middleware, maka akan ke middleware dulu. Jadi akan difilter seperti itu. Nah, peruntukannya itu apa? Jadi misalkan dalam suatu halaman itu hanya boleh diakses oleh role tertentu, misalkan role member. Jadi hanya role member itu yang bisa mengakses misalkan di sini ada view ya. Nah, seperti ini. Jadi dia peruntukannya seperti itu. Kebanyakan untuk role, untuk misalkan kalau di contohnya ini, contoh dari Laravelnya, itu dicontohkan untuk menghitung umur. Jadi ketika ada yang mengakses suatu halaman misalkan, itu akan difilter apakah request age-nya itu 200 nih, kurang dari sama dengan 200. Kalau dia memenuhi, maka akan di redirect ke halaman home. Nah, ini kalau nggak memenuhi, itu biasanya dibalikin lagi. Seperti itu. Nah, inilah peruntukannya middleware. Jadi sebenarnya lebih ke autentikasi dan modifikasi yang lainnya sih. Tapi lebih umumnya itu untuk autentikasi. Nah, untuk cara membuatnya itu kayak mana? Jadi di komennya itu udah ada peruntukan untuk kita membuat middleware. Nah, ini make middleware. Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau kita tidak tahu, tinggal teman-teman bisa minha aja. Cara pakainya itu gimana sih? Gitu. Jadi sini make middleware dan nama middleware-nya apa. Nah, kita pengen nyontohin kalau kita mengakses suatu halaman, itu bakal dilempar ke halaman HTTP error ya, 403 misalkan. Nah, itu kita bisa contoh dari sini error handling. Nah, di sini teman-teman bisa pakai nih. Kita mau contohkan untuk HTTP respon yang bagian yang ini. Nah, ini kita mau contohkan ini. Namun sebelumnya
kita harus membuat dulu kan, membuat middleware-nya. Tapi sebelum ke situ kita mau pastikan dulu. Contohnya kita akan mencoba dengan halaman yang kemarin tuh, belajar Blade. Di sini teman-teman bisa mengakses di sini belajar Blade. Nah, sini udah dipastikan udah bisa ya, maksudnya masih bisa diakses. Lalu kita mau buat, nah ini misalkan apa ya, alihkan gitu ya, karena kan kita mau mengalihkan ke halaman lain. Nah, sini tinggal php artisan make middleware, nama middleware-nya alihkan. Ini akan tercreate di app http middleware alihkan. Ini yang otomatis dibuat dari komen ini. Ini secara defaultnya. Jadi dia menggunakan closure ya. Closure ini kan anonymous function. Jadi fungsi yang nggak punya nama sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini bawaan dari PHP ya. Jadi bisa langsung ke php.net aja nih kalau mau pelajarin tentang closure lebih dalam. Nah, sekarang kita mau coba nih gimana caranya. Pertama adalah kita mau buat seperti ini. Nah, jadi closure ini kita gunakan di sini nih sebagai callback ya. Callbacknya itu next. Jadi setelah dia abort ini, dia akan melakukan apa gitu selanjutnya. Biar lebih enak kita langsung praktikkan aja. Jadi di sini kita punya alihkan, punya nama middleware-nya alihkan juga. Nah, kita mau binding ke sini. Sebelumnya masih bisa ya. Nah, caranya gimana? Kalau kita langsung mendefinisikan di sini, itu bisa. Caranya itu use, kita sebutin aja dia ada di mana. Kan ada di app http ya, http terus middleware terus alihkan. Nah, ini kan. Lalu caranya gimana? Di sini kita buat middleware-nya. Nah, di sini namanya alihkan. Di sini kelas. Ini cara mendefinisikannya. Kita coba dulu. Nah, ini sudah berhasil nih. Jadi seperti itu sih caranya. Jadi sebelum dia dilempar ke controller ini, dia akan ke middleware dulu. Dicek suruh ngapain sih di sini. Nah, ternyata di sini dibuat abort. Jadi di sini ada fungsi bawaannya dari Laravel atau untuk error handling ya, nih HTTP. Bisa teman-teman pelajari aja. Jadi kalau 404 itu kan untuk yang not found, kalau 401 untuk unauthorized error dan sebagainya. Di sini udah ada. Jadi cara menggunakannya kayak gitu. Nah, ini cara pertama ya. Kita langsung mendefinisikan middleware-nya di sini. Cara kedua itu ada dibuat global. Jadi bisa kita hapus saja. Lalu di sini ada namanya kernel. Di dalam HTTP ya. Di sini ada kernel. Nah, di sini kita mau daftarin nih. Daftarinnya di mana? Bisa di bagian ini. Ini kan protected. Ini ada grup, ini ada middleware-nya. Di sini kita buat alihkan gitu. Nama untuk
aliasnya. Lalu di sini apa? Alamatnya sama aja. Alamatnya middleware, alihkan. Sini kelas. Nah, ini kita udah punya nih, namanya alihkan. Nah, kalau kita jalanin seperti ini aja, akan terjadi apa? Dia nggak ditemukan karena di sini masih alihkan seperti ini. Jadi caranya gimana? Caranya kita buat seperti ini, alihkan gitu. Nah, ini berhasil. Kenapa? Karena di sini udah kita daftarin secara global. Jadi kalau mau pakai ya tinggal pakai ininya aja nih, nama aliasnya. Lalu ada yang istilahnya middleware group. Jadi middleware group itu isinya itu lebih dari satu middleware. Ini contoh web. Dia ngapain aja sih? Dia ngecek encrypt cookies, ada session, ada verify CSRF token dan sebagainya. Kita kalau membuat juga bisa, tambahin aja di sini. Kayak gitu. Kita tambahin aja. Misalkan grupnya alih gitu. Tinggal teman-teman definisiin aja, tinggal diikutin aja tuh, nggak susah. Tinggal copy misalkan, copy aja. Udah, seperti itu sih cara gunainnya. Ya kalau untuk grup mungkin itu sih, saya rasa simple ya. Tinggal kita bermain bagaimana aturannya di middleware ini. Kayak gitu sih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa teman-teman ajukan di bawah, di komentar ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih.